Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah. Dalam surat Gembala Paskah tahun ini, saya mengajak kita semua karena tema Prapaskah adalah bumi sehat, manusia sejahtera, maka saya mengajak Anda untuk memperlakukan bumi bukan hanya sebagai saudara dan saudari. Sebab manusia dalam bacaan pertama tadi kita ingat diciptakan sebagai ciptaan paling bungsu. Dan karena itu seluruh ciptaan yang lain adalah saudara dan saudari tua kita. Kita harus memperlakukan alam ciptaan yang lain bukan hanya sebagai saudara dan saudari, tetapi juga sebagai sahabat, tetapi juga sebagai tubuh ekologis Allah. Kita percaya Allah adalah pencipta, kepala seluruh yang ada, penguasa, pemilik, maka menyembah Allah sebagai Tuhan atas segala yang ada seharusnya juga menghormati alam sebagai ciptaan, sebagai tubuh ekologis Allah. Ketika kita merusak alam, memperlakukan tidak dengan hormat, sesungguhnya kita terus-menerus melukai Allah. Sama kalau kita melukai saudara dan saudari kita, sesama manusia, kita pun melukai Allah. Bukan hanya itu, saya mengajak Anda sekalian untuk memperlakukan alam seluruh ciptaan ini sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai yang telah melahirkan, menumbuhkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Kita adalah anak durhaka kalau memperlakukan alam tidak dengan hormat, melainkan mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi secara rakus. Pada warta kitab suci malam ini, kita mendengar dalam bacaan ketiga tadi Yesaya mengatakan manusia seakan-akan merupakan istri yang dikasihi oleh Allah, yang perbandingannya adalah sebagai suami. Dalam hidup berkeluarga, suami dan istri tak terpisahkan. Bukan lagi dua tetapi satu. Allah dan ciptaannya, Allah dan manusia. Satu kesatuan yang seharusnya juga tak terpisahkan, dan karena itu kita menghormati Allah, seharusnya juga menghormati manusia. Dan terlebih-lebih saya ingin mengajak pada malam hari ini, karena warta Injil dimulai dengan pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam. Saya seorang laki-laki. Anda hanya harus percaya, tak perlu membuktikan. Saya mengatakan ini secara jujur, dan yakinlah bahwa saya mengatakan dengan jujur. Dan kali ini sebagai laki-laki saya ingin mempermalukan diri saya sendiri, juga mempermalukan bapak-bapak yang ada di depan saya. Kita kaum laki-laki ternyata dalam beriman seringkali kalah dengan para perempuan. Memang tidak semua perempuan juga menjadi murid yang baik,
Namun menurut contoh kitab suci, kaum perempuan berani konsisten, berani teguh, berani setia, berani heroik, militan melebihi kaum laki-laki. Di malam perjamuan terakhir jelas disebutkan bahwa ada juga banyak wanita. Apakah mereka juga dibasuh kakinya oleh Yesus? Bapak Suci Paus Fransiskus selalu membasuh kaki bukan hanya laki-laki di Kamis Putih, tetapi juga perempuan. Apakah para wanita juga mengikuti Yesus bersama dengan para murid laki-laki? Saya lebih meyakini bahwa mereka juga dibasuh kakinya dan mereka juga ikut ke Getsemani. Sebab dalam seluruh karya Yesus, dia tidak pernah melakukan diskriminasi. Bukan hanya orang laki-laki yang pernah dihidupkan oleh Yesus, juga anak perempuan. Bukan hanya orang laki-laki yang disembuhkan dari sakit, juga orang-orang perempuan. Kendatipun yang dipilih menjadi rasul, yang 12 orang itu semuanya laki-laki. Namun ada banyak orang perempuan juga mengikuti Yesus kemana-mana, dan maka di perjamuan terakhir itu juga ada perempuan, dan saya yakin pastilah juga dibasuh kakinya oleh Yesus dan ikut ke Taman Getsemani. Siapa yang membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya? Bukan laki-laki tuan rumah yang mengundang pesta, yang padahal punya kewajiban menurut adat Yahudi, tetapi perempuan. Dan Yesus mengatakan setiap Injil diwartakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan dikenang. Ekaristi adalah kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ekaristi adalah kenangan itu. Setiap kali dirayakan, perempuan ini akan dikenang. Yesus pasti membasuh kaki perempuan juga di perjamuan malam terakhir sebagai balas jasa atas apa yang dilakukan perempuan pada undangan pesta orang Farisi itu. Ketika para murid semuanya lari di Taman Getsemani itu, tidak disebutkan bahwa ada satu perempuan pun yang lari. Bahwa Petrus yang ditegur tertidur, dan bahwa dia yang mencabut pedang. Harus kita akui bahwa para lelaki ini punya kelemahan, tidak setia pada ajaran Yesus. Disuruh berdoa, tapi tidur. Disuruh mengasihi musuh, tapi malah mencabut pedang. Herannya, setelah demikian, mereka semua kabur, lari. Itu semua juga yang terjadi pada masa kini. Doa kelompok. Berapa laki-laki yang hadir? Di komunitas-komunitas basis. Berapa laki-laki yang mengaku kepala keluarga, mengaku Katolik, tapi tidak teguran dengan kawannya. Tidak ke gereja setiap minggu. Berapa laki-laki yang mengaku Katolik yang teratur tiap minggu ke gereja, tetapi setiap ada pertandingan bola, berjudi, taruhan. Perempuan memang ada juga, tetapi permusuhan antara para lelaki sering lebih tragis sampai mencabut pedang. Kecuali Yohanes yang muncul di bawah salib, mereka tidak ada yang muncul lagi sampai Yesus bangkit. Siapa yang mengumpulkan para murid untuk berdoa ketika Yesus hilang dari kubur? Maria, ibu Yesus. Dalam pengadilan Yesus, Petrus bahkan mengatakan, "Aku tidak kenal dia."
Memangnya para perempuan muncul di jalan salib? Yesus tidak menghibur murid laki-laki karena tidak ada yang nampak. Dia menghibur murid-murid perempuan. Bukan murid laki-laki yang mengusap wajah Yesus, tetapi Veronika. Yesus juga berjumpa dengan Maria, ibunya, yang tetap tabah menyaksikan putranya menderita. Laki-laki yang menolong memanggul salib Yesus adalah orang asing, bukan murid Yesus. Dia penonton penyaliban yang dipaksa oleh serdadu Romawi untuk menolong Yesus. Yesus yang sudah tak berdaya diminta untuk ditolong oleh orang asing itu. Kemana para murid laki-laki? Mereka semua sembunyi. Maka sangat pantas Yesus menampakkan yang pertama kali kebangkitannya pada para perempuan. Para murid perempuan ternyata lebih berani, lebih heroik, lebih setia. Seorang perempuanlah yang disuruh oleh Yesus untuk mengabarkan kepada murid laki-laki yang masih sembunyi bahwa dia telah bangkit. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudari yang terkasih, saya bukan merendahkan Anda para lelaki, karena saya juga laki-laki, tetapi saya ingin menekankan peran hebat kaum perempuan, para ibu, untuk kebangunan rohani umat Allah di keuskupan kita ini. Ibu-ibu, para wanita, janganlah pernah putus asa, pun kalau minyak goreng langka. Kalau harga-harga sembako mahal, jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah putus asa untuk mengajari dan membawa keluargamu menjadi keluarga Allah. Suami dan anak-anak Anda menjadi orang-orang beriman, setia pada Allah, hidup jujur dan baik, penuh persaudaraan sosial dengan sesama dan para tetangga. Sesibuk apapun suami Anda dan anak-anak Anda, ingatkanlah dan ajaklah terus-menerus untuk memuliakan Tuhan. Ajaklah mereka berdoa dengan teratur di dalam keluarga Anda. Kalau mereka tidak bisa memimpin, Andalah yang harus memimpin. Kalau perlu, permalukan dalam tanda petik mereka dengan kesetiaanmu, dengan kegigihanmu, dengan daya tabah dan daya juangmu. Ajaklah terus-menerus mereka untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Dan ingatkanlah agar mereka tidak hanya hidup berorientasi pada kehidupan duniawi. Anda harus bisa, karena Injil sudah mengajarkan bahwa para perempuan ternyata lebih heroik dan lebih bisa setia daripada laki-laki. Kalau Anda, para ibu, para wanita masih ragu-ragu, ingatlah dalam perjanjian lama, ada Ribka, perempuan cantik yang senang menolong orang yang kesusahan. Dalam Kejadian 25 dan 26 diceritakan. Ada Rahel, perempuan cantik idaman Yakub, yang karena kualitas kepribadiannya, Yakub rela bekerja pada mertuanya selama 14 tahun. Ada Yudit, janda kaya raya pahlawan perang, yang sendirian menyongsong musuh dan memenggal kepala pasukan musuh. Ada Naomi, perantau lembut hatinya, yang kembali dengan menantu yang setia, Ruth, perempuan asing, menantu Naomi, rendah hati dan memilih ikut mertuanya
agar bisa mengurus mertuanya tanpa memperdulikan masa depannya sendiri. Ada Esther, budak belian yang berhasil menjadi ratu, yang kemudian menyelamatkan Israel dari pembunuhan massal karena kesuciannya. Ada Susana, cerita itu sangat kita kenal. Wanita cantik, saleh dan jujur yang rela mati demi kehormatannya, yang syukurlah ditolong oleh hakim bijaksana Daniel. Ada juga Tamar, perempuan dari lembah hitam yang bijaksana, walaupun harus melakukan dosa, tetapi dilakukan dengan kesadaran untuk keselamatan Israel. Wanita istri Makabe yang rela kehilangan 7 anaknya karena kesetiaan kepada Allah. Tetapi juga jangan lupa ada perempuan dalam perjanjian baru, Maria Ibu Yesus, perempuan yang sejak mengucapkan fiat voluntas tua, setia sampai di bawah salib. Ada Maria dari Magdala yang mengurapi Yesus, yang menyeka dengan rambutnya, yang berterima kasih karena telah dihapuskan dosa-dosanya. Ada Veronika yang mengusap wajah Yesus. Ada juga Maria istri Kleopas. Ada Lydia, pedagang kain ungu, rekan kerja Paulus. Ada Priscilla istri Aquila yang menampung Paulus di rumahnya dan bekerja melayaninya. Jangan lupa juga ada banyak santa dalam gereja Katolik, dan barangkali ada para nenek dan ibu dari kita semua yang telah beriman dengan sangat setia. Para santa yang barangkali sudah mendahului kita atau jangan-jangan masih hidup di antara kita. Dalam doa syukur agung pertama ada banyak santa yang kehidupannya disebutkan. Saudara-saudari yang terkasih, pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam. Dan setelah berjumpa dengan malaikat, mereka pulang mengabarkan kebangkitan Tuhan. Para perempuan, para ibu, jangan berhenti menjadi teladan. Sekali lagi, bawalah keluargamu menjadi orang beriman yang beradab. Kuncinya ada pada sikap hidupmu. Ketika para ibu matre, hedonis, kaum lelaki seperti Adam tak akan berdaya kecuali ikut berdosa. Dalam kitab Kejadian, Adam dengan sangat mudah berdosa karena ditawari buah oleh Hawa. Padahal Adam seharusnya pelindung Hawa. Dan kepada Adam sudah diserahkan seluruh makhluk. Dikuasai artinya. Andaikan Adam mengatakan tidak. Andaikan Adam mengusir ular itu pergi. Dia di bawah taklukan Adam. Tetapi Adam tidak berbuat. Sekali lagi, ketika para ibu, para perempuan menggoda dengan segala pesona, kaum Adam tidak akan berdaya kecuali berdosa. Anda pasti tidak mau kalau keluarga Anda akan disebut keluarga pendosa. Karena itu para ibu, para wanita, teguhlah dan hiduplah, beri teladan yang baik kepada keluargamu. Terakhir saya ingin mengatakan, bapak-bapak, kasihilah istrimu. Jangan duakan, jangan abaikan, apalagi ada KDRT dalam rumah tangga. Tidak. HP Anda janganlah dikunci. Dan biarkan para istri Anda juga bisa membuka HP Anda. Seorang ibu
adalah ibu kehidupan anak-anakmu, seperti bumi, ibu kehidupan yang telah melahirkan segala kebutuhan kita. Tanpa ibu, anak-anak Anda akan tersesat hidupnya. Dan kepada anak-anak, hormatilah dan jagalah ibumu. Pesan mendalam Yesus dari atas kayu salib, itulah ibumu. Tanpa ibu, anak-anak tidak akan menjadi manusia yang manusiawi. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.